Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di acara MPLS SMA Negeri 1 Nalomsari. Iya, selamat berjumpa Bu Ani. Senang sekali bertemu dengan anak-anak hebat yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kita semua, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Anak-anakku yang sangat luar biasa, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai wawasan wiyata mandala. Tapi ada pepatah yang mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Maka sebelum Ibu menyampaikan materi wawasan wiyata mandala, ada baiknya kalau Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama Ibu yang berbicara di hadapan kalian adalah Ibu Umi Hani Faridatul Husniah. Kalian bisa memanggil Bu Hani. Ya, kalau kalian jalan-jalan di sekitar perumahan Sengon Indah, bisa mampir di tempatnya Bu Hani. Karena Bu Hani beralamat di perumahan Sengon Indah, RT 7 RW 2. Di SMA Negeri 1 Nalomsari ini, Bu Hani mengampu mapel bahasa Jawa. Meski nanti kalian kelas 10 tidak bertemu dengan Bu Hani di mapel bahasa Jawa, tidak apa-apa. Karena Bu Hani akan menemani kalian di kegiatan sekolah, karena Bu Hani memiliki tugas lain, yaitu waka kesiswaan. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana? Meski dari rumah, tetap semangat mengikuti pembelajaran ya. Tetap taati protokol kesehatan. Jangan menyerah. Di masa pandemi ini kita harus tetap semangat dan kuat. Baik anak-anakku semua, ya, materi seperti yang sudah Bu Ani jelaskan tadi, pada kesempatan hari ini materi yang Ibu sampaikan adalah materi wawasan wiyata mandala. Yuk bersama-sama kita lihat apa toh wiyata mandala itu. Ya, silahkan sebentar Bu Ani buka slide-nya ya. Nah, kalian bisa melihat apa toh arti dan makna wawasan wiyata mandala? Ya, kita buka lagi ya di bawahnya biar kalian tahu apa itu makna wawasan wiyata mandala. Anak-anakku, perlu kalian ketahui, wawasan wiyata mandala itu kalian bisa memahami perkata. Wawasan itu maknanya adalah suatu pandangan atau sikap. Sedangkan wiyata adalah pendidikan. Sementara mandala adalah tempat atau lingkungan kalian atau sekolahan kalian. Jadi, kalian harus tahu makna wawasan wiyata mandala itu kalian harus memiliki sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah kalian. Nah, anak-anakku, wujud sikap menghargai itu antara lain adalah ketika kalian sudah dibentuk kelas seperti ini, kalian harus bisa untuk menerimanya. Ya, jangan kalian memiliki rasa tidak nyaman, protes dan lain sebagainya karena tidak bisa berdekatan dengan teman saya yang dulu di SMP yang sama. Jangan semacam itu ya, Nak. Karena Bapak, Ibu, guru sudah menentukan yang terbaik dalam setiap kelasnya. Maka di kesempatan kali ini dalam bentuk penghargaannya, kalian silahkan bisa saling berkenalan dengan teman-teman baru kalian dari sekolah lain. Nah, itu makna wawasan wiyata mandala. Bisa ya kalian mulai menumbuhkan sikap menghargai. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan belajar mengenai fungsi sekolah. Nah, sekolah merupakan tempat melaksanakan proses belajar mengajar. Nah,
tempat untuk membina bakat dan minat kalian. Jadi harus kalian manfaatkan sebaik-baiknya ya. Jika dulu ketika belum masa pandemi kalian menganggap oh yang namanya sekolah itu harus berangkat sekolah, kemudian kalian masuk ke kelas, kemudian bertatap muka dengan teman-teman kalian, bertemu dengan guru kalian dan mendengarkan pelajaran, maka jangan kalian beranggapan setelah masa pandemi 1 tahun sudah tidak bisa datang ke sekolah, terus kalian menganggap ya sudah tidak bersemangat lagi karena sekolahnya libur. Jangan beranggapan semacam itu, karena kemajuan teknologi tetap bisa memberikan solusi di masa pandemi ini. Ya, makanya di sini kalian akan dikenalkan untuk beradaptasi ya dengan teknologi. Kalian diajarkan bagaimana cara menggunakan Google Meet. Di mana meskipun kalian di rumah, kalian serasa belajar di sekolah. Bisa menatap wajah teman-teman kalian, bisa bertegur sapa, bisa melihat wajah Bapak Ibu guru, dan bisa menyimak materi pelajaran. Nah, fungsi sekolah tidak akan berkurang di masa pandemi ini. Bisa dimengerti ya? Kalian harus tetap semangat itu. Berikutnya, selain fungsi sekolah tersebut kalian bisa tetap semangat, kalian harus tahu bahwa ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Artinya apa, Bu? Artinya tetap ketika kalian belajar dari rumah pun itu tetap belajar. Ya karena ada guru, siswa, timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Kemudian kalian bisa juga tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Makanya jangan protes dulu ketika kalian menganggap ya daring seperti ini menghabiskan pulsa, menghabiskan kuota. Bagaimana kalau berkendala dengan HP? Jangan pernah kalian kemudian menyerah dan terus cuek terhadap pelajaran. Jangan. Karena banyak solusi diberikan. Jika kalian terkendala dengan handphone, terkendala dengan kuota, kalian bisa kok datang ke sekolah. Tapi ya tidak serempak bersamaan. Kalian bisa menggunakan WiFi komputer sekolah untuk tetap belajar. Makanya kalian itu akan tertuju pada terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Oke, dilihat lagi slide berikutnya. Bentar ya. Ya. Nah, anak-anakku, prinsipnya kalian di masa pandemi seperti ini, di masa masih diberlakukannya PPKM, ya, kalian jangan patah semangat. Kita semuanya berdoa setelah PPKM tanggal 20 nanti selesai, semoga tidak diperpanjang lagi dan kalian memiliki kesempatan untuk bisa bertemu melakukan pembelajaran tatap muka. Meskipun nanti ada tidak semuanya bisa dibatasi ya, terbatas pelaksanaannya, tapi kan lebih mengurangi ya, mengobati rasa rindu kalian untuk bisa hadir ke sekolah. Prinsip-prinsip yang harus kalian lihat berikutnya. Iya, kalian bisa lihat anak-anakku, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Nah, dari prinsip yang pertama ini, kalian tolong dengan sangat manfaatkanlah waktu kalian dengan baik. Ya, jangan karena pandemi terus bermalas-malasan, jangan karena tidak berangkat sekolah menganggap bisa bebas leluasa kemana saja. Jangan semacam itu. Kalau kalian bersungguh-sungguh, insya Allah ilmu itu akan bermanfaat untuk kalian. Selain memberikan bekal hidup, kalian juga bisa melihat sekolah ini sebagai institusi, tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan ini lebih dari sekedar mengajar anak-anakku.
Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Jadi kalian tidak perlu takut dengan Bapak Ibu guru kalian. Kalian juga jangan sampai memiliki rasa sakit hati jika Bapak Ibu guru wali kelas kalian mengingatkan setiap kali kalian mungkin ada rasa malas belajar, tidak muncul ketika pembelajaran. Terus Bapak Ibu guru bisa menelpon kalian, menghubungi kalian, kalian jangan merasa aduh terganggu sekali ini, jangan merasa seperti itu. Ini semua adalah wujud kasih sayang Bapak Ibu guru untuk terus perhatian kepada kalian. Kalian juga lihat sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Ya, makanya benar-benar sungguh-sungguhlah kalian dalam belajar. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Nah, ini kalian harus tahu. Siapa yang memiliki kegemaran, memiliki hobi, kalian bisa menyalurkan nanti kemampuan kalian di ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Ditunggu nanti ada materi berikutnya yang akan memperkenalkan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Nalungsari. Berikutnya juga sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi. Ya, makanya tetaplah terus bersemangat. Kalian tetap bisa berkualitas menunjukkan bakat kalian meski di masa pandemi seperti ini. Kita lanjut slide berikutnya. Ya, anak-anakku, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Ini maksudnya apa ya, Nak? Bapak Ibu guru ini benar-benar memperhatikan dengan serius bagaimana bisa menata pembelajaran ini di masa pandemi, biar kalian tidak terus-terusan merasa lemah, merasa malas karena sudah 1 tahun kalian tidak belajar, tidak merasa belajar karena sekolah libur. Makanya Bapak Ibu guru terus memberikan perhatian serius sehingga inovasi terus dikembangkan, metode pembelajaran terus dikembangkan, kalian dicarikan solusi bagaimana belajar dari rumah tapi serasa belajar bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman kalian. Nah, maka dari itu kalian harus bisa mengembangkan sikap dan watak kalian, ya bisa melakukan pendewasaan diri. Karena ingat, sekarang sudah tidak SMP lagi, kalian sekarang sudah SMA, berarti sudah 1 tingkat lebih dewasa lagi dalam pemikirannya. Kita lanjut ya. Ya, slide berikutnya. Anak-anakku, dalam penggunaan sekolah, perlu kalian ketahui, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat apa saja. Kalian harus lihat nih ya. Ingat, tidak boleh dijadikan tempat satu ya sebagai ajang promosi. Promosinya ini bukan bakat minat loh, tapi promosi penjualan produk-produk perniagaan. Jangan ya. Nanti ketika kalian pandai, sudah mahir menggunakan Google Meet, ketika waktunya pembelajaran, malah ada yang menawarkan dagangan, malah menawarkan produknya. Jangan, kita harus bisa menempatkan diri kita sendiri ya. Kalian bisa menggunakan ajang promosi di luar agenda pembelajaran sekolah. Kemudian tidak boleh apa lagi, Bu? Iya, kalian lihat itu. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Nah, anak-anakku,
ketika besok PTM diizinkan, ingat kebiasaan-kebiasaan buruk kalian jangan dibawa ke sekolah. Mungkin kalian yang selama ini mumpung tidak masuk, tidak berangkat sekolah, kalian bisa coba ini, coba itu, bisa mencoba hal-hal yang tidak selayaknya seperti merokok dan lain sebagainya. Kemudian kalian terlena dan membawa ke sekolah. Jangan sampai itu terjadi. Diingat ya, dilarang keras untuk merokok, membawanya juga tidak diperkenankan ke sekolah. Kalian lihat lagi, apa yang tidak diperbolehkan lagi? Nah, kalian lihat yang ketiga, penyebaran aliran sesat. Kalian lihat atau menyebarluaskan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Ya, anak-anakku, kita ini beragam ya, beraneka macam suku bangsa termasuk agama. Kita semua saling menghargai perbedaan ini, tapi jangan sampai ada penyimpangan dalam keyakinan beragama. Kalian bisa melihat lagi di sana, yang tidak boleh adalah propaganda politik atau kampanye. Tapi beda kalau pemilihan OSIS nanti, kalian boleh kampanye kalau ada hubungannya dengan masalah pendidikan. Tapi kalau di luar itu dilarang. Berikutnya, apa ini berikutnya? Syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah. Tolong kalian bisa mengembangkan bakat kalian pada bidangnya. Anak-anakku, di sekolah kita nanti pada pertemuan berikutnya kalian akan dikenalkan dengan berbagai ekstrakurikuler. Termasuk di sini ada ekskul teater. Boleh kalian mengembangkan bakat kalian di bidang acting, tapi selama pengembangan bakat itu tetap dalam aturan sekolah ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Tetap kalian menjaga kekompakan, jangan sampai kalian berbuat onar atau menimbulkan kerusuhan. Baik, saat berikutnya kita lihat lagi penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Anak-anakku, berbagai problematika kalian sudah memasuki masa remaja, tentunya ada gejolak-gejolak ekspresi-ekspresi kalian mungkin di luar batas. Apa tindakan sekolah jika kalian sampai berbuat semacam itu? Tentunya keadaan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Kita Bapak Ibu Guru menjaga kalian untuk selalu berjalan pada aturan yang telah ditetapkan, ya. Kemudian mengingatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Makanya tolong di sini pendidikan akhlak, pendidikan karakter diutamakan supaya kalian bisa menjadi anak-anak hebat yang jadi contoh di masyarakat. Kemudian melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, anak-anakku, jika sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Malumsari, kalian wajib mematuhi peraturan-peraturannya, wajib taat dengan tata tertibnya. Maka apa saja itu? Kalian akan bersosialisasi nanti setelah kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar yang sesungguhnya. Kemudian melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah.
Baik, Bapak Ibu guru yakin kalian adalah anak-anak hebat yang tidak mungkin berbuat keonaran. Kalian memiliki komitmen yang kuat untuk bersama SMA Negeri 1 Nalumsari mengukir prestasi, ya meraih mimpi kalian untuk menjadi juara. Makanya Bapak Ibu yakin kalian tidak akan melakukan tindakan anarkis. Kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, anak-anakku, semua pemimpin di sekolah ini memiliki tugas wewenang. Kalian bisa melihat tugas wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kalian bisa membacanya. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama yang bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidikan dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Jadi semuanya tidak hanya sekedar guru, kepala sekolah, tapi semua lapisan masyarakat. Kalian, orang tua kalian, lingkungan kalian harus bersama-sama saling mendukung untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Baik, anak-anakku. Demikian tadi sekilas mengenai pendidikan wawasan Wiyata Mandala. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah atau materi dari yang Bu Ani sampaikan hari ini untuk terus memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa solidaritas dengan teman, memiliki rasa bagaimana kalian bisa bersama-sama memajukan SMA Negeri 1 Nalumsari. Ya, jangan lupa ya, setelah kalian menyimak nanti tayangan yang Ibu berikan, kalian bisa nanti membuat resum mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih kalian sudah bergabung pada hari ini dan jangan lupa masih ada hari berikutnya kalian mengenal SMA kalian. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.